Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rian di Afrinal Kadrian Channel guys. Apa kabar kalian semua? Selamat siang dan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat ya guys yang sudah menunaikannya. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan selalu, dan selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Guys, kali ini kita akan membuat konten react lagi dan masih nuansa Hari Pahlawan. Oke guys. Oke, konten reaction untuk kali ini adalah konten edukasi yang berjudul Sejarah Pertempuran Surabaya dan Hari Pahlawan. Nah, ini dia guys. Ya kan? Dan video ini dikeluarkan dari channel Album Sejarah Indonesia pada tanggal 10 November 2021. Setahun yang lalu guys. Oke. Langsung saja kita akan mulai. Oke. 1, 2, 3. Alright. Pertempuran Surabaya Oktober sampai November 1945 Setelah guys. kekalahan Jepang di Perang Dunia II pada bulan Agustus 1945, rakyat dan pejuang Indonesia akhirnya berupaya melucuti senjata pasukan Jepang. Antara bulan Agustus akhir hingga September akhir, rakyat dan pejuang mendominasi pelucutan senjata tentara Jepang. Namun, pada tanggal 29 September 1945, pukul 10 pagi, pasukan Inggris mendarat di Jakarta yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison yang membawa sebanyak 3 divisi. Salah satu divisinya yaitu 5th Indian Division yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Mansart mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Ik was toen naar Den Haag gegaan, naar marinebasis daar in Surabaya. En toen zagen we dus die 3-4 oorlogsschepen van die Engelsen. Dan gaan ze met lichten zeilen. En we hebben een paar van die mensen die dus die lichten ook kunnen. En dan zeggen ze, we are going to land. Nou, wat gaan we doen? Nou, en zij gaan door en door dichterbij. En we hebben geen afweergeschut of geen. We hadden wel kanonnen, maar we kunnen ze niet afschieten. Toen gaan die Engelsen landen. En dat is gebeurd op 25 oktober 1945. Ondanks onze waarschuwing. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies atas keputusan dan atas nama blok sekutu dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun selain itu, tentara Inggris yang datang juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. NICA atau Netherlands Indies Civil Administration ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana melawan tentara AFNI dan pemerintahan NICA. Perlu diingat, saat itu militer Belanda belum sepenuhnya ada di Indonesia. Militer Belanda baru tiba di Indonesia pada tahun 1946. Yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia saat itu adalah perjuangan melawan pasukan Inggris dan pemerintahan sipil Hindia Belanda. Oh, ini istana negara. Istana negara sebelum kemerdekaan Indonesia guys. Setelah kemerdekaan Indonesia guys. Pukul 9 malam hari pada tanggal 18 Mohon maaf September guys. 1945,
Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Plukman mengibarkan bendera Belanda tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato sisi sebelah utara. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan mengereknya ke puncak tiang bendera kembali sebagai bendera merah putih. Merdeka guys. Merdeka, merdeka, merdeka. Merah putih langsung. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak Indonesia dan Inggris, sebelum akhirnya Jenderal D.C. Houghton meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Bentrokan bersenjata di Surabaya memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur, pada 30 Oktober 1945 sekitar pukul 8:30 malam. Mobil Buick yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit untuk dikenali. Kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, Mayor Jenderal Manson, untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNI dan administrasi mereka. Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, penggantinya Mayor Jenderal Manson mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah pukul 6 pagi pada 10 November 1945. Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan atau milisi. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata
yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar yang menentang masuknya kembali pemerintah Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan berskala besar yang diawali dengan bom udara ke gedung-gedung pemerintahan Surabaya dan kemudian mengerahkan sekitar 30.000 infanteri, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Berbagai bagian kota Surabaya dibombardir dan ditembak dengan meriam dari laut dan darat. Perlawanan pasukan dan milisi Indonesia kemudian berkobar di seluruh kota dengan bantuan yang aktif dari penduduk. Terlibatnya penduduk dalam pertempuran ini mengakibatkan ribuan penduduk sipil jatuh menjadi korban dalam serangan tersebut, baik meninggal maupun terluka. Tokoh-tokoh agama yang terdiri dari kalangan ulama serta kiai-kiai pondok Jawa seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya juga mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan, sehingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung lama dari hari ke hari hingga dari minggu ke minggu. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran skala besar ini mencapai waktu sampai 3 minggu sebelum seluruh kota Surabaya akhirnya jatuh di tangan pihak Inggris. Setidaknya 6.000 hingga 16.000 pejuang dari pihak Indonesia telah gugur dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Sedangkan korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 600 hingga 2.000 orang. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran besar serta brutal pasca Perang Dunia II. Dan dari pertempuran Surabaya inilah para pejuang akhirnya merubah strategi perang dari strategi terbuka menjadi gerilya sampai Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di tahun 1949. Robekan bendera Belanda. Cerita-cerita pertempuran Surabaya juga kami dapatkan langsung dari beberapa veteran di Blitar, Jawa Timur yang menceritakan di mana tidak hanya arek-arek Surabaya yang turut bertempur, pemuda dan rakyat di segala daerah Indonesia turut bertempur seperti daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Bali, Madura, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Cerita para veteran Republik Indonesia yang mengalami pertempuran Surabaya, link videonya ada di deskripsi video ini. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada 10 November ini kemudian ditetapkan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tahun 1946 sebagai Hari Pahlawan. Terima kasih untuk seluruh perjuangan pahlawan Indonesia atas jasa-jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Sudah seharusnya generasi kita lebih menghargai jasa perjuangan mereka. Sejarah tidak membuatmu kuno,
sejarah membuatmu maju. Pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah Merdeka. Alhamdulillah guys. Ya, itu saja. Oke guys, bagaimana dengan konten reaction tadi saya sebelumnya hari ini? Semoga mengedukasi untuk kalian semua, dan mohon maaf sekali lagi kalau ada suara-suara yang mungkin ya hiraukan saja. Tadi ini hiraukan saja, fokus ke videonya, gak usah pikirin suara-suara apa yang mengganggu. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kesalahan dari saya ya. Semoga video ini bisa membuat kita semua terjadi mengedukasi apa arti Hari Pahlawan sesungguhnya guys. Oke, like, comment, share, dan subscribe channel saya, dan bunyikan loncengnya biar setiap kali saya upload video-video saya ke YouTube channel saya Anda tidak ketinggalan. Baik guys, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.